Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arif Eskom Mkom dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, Tegal. Peserta pekerti pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional gelombang 4 tahun 2024 Universitas Bengkulu. Berikut adalah video pembelajaran real teaching yang saya sediakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada pagi siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, monggo salah satu dipimpin, dimulai. Oke, berdoa selesai. Bagaimana teman-teman kabarnya semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertemuan hari ini nanti kita lebih rileks ya. Kita lebih santai saja, artinya tidak perlu kemudian nanti teman-teman mumet ya. Nanti kita mencoba untuk mempelajari materi kita di DFO 51 ya, mapping attribute and entitas atau mapping entitas and attribute. Namun sebelumnya saya pengen berbincang-bincang dulu dengan teman-teman, silahkan nanti disimak video berikut ini agar kita bisa tahu ya tentang peran kita di basis data atau database di lingkungan industri maupun di lingkungan masyarakat sekarang, biar nanti tambah terbuka lagi. Bisa disimak videonya seperti berikut ini teman-teman. We see the Industry 4.0 era, where data helps you see into your business, into your market, and into the very strategy that can make you a market leader. With IoT, you can see opportunities that cannot be found otherwise. And solve important problems, provide services that customers are anticipating, create innovations that disrupt the market. We see to evolve them. We can bring this together, empower your business with advanced technology, transform digitally, boost efficiency, ensure site safety, increase productivity. With data insights, there are no blind spots. You can see truly. And as a result, you can watch your company win the market. So, make your vision a reality. Let them see how you win at Industry 4.0. Ya, jadi ada iklannya ya teman-teman ya. Ada iklannya. Iklannya apa berarti di situ?
Oke, ya kita akan berbincang-bincang sebentar. Gimana? Ada pandangan tadi apa perlu kita ulang satu kali lagi? Eh? Gimana teman-teman? Perlu kita ulang satu kali lagi? Oh, ditakoni menang orang ngerti Pak, tadi saya nggak nyimak, ya kan? Oke, kita ulang satu lagi ya. Ya, biar apa namanya yang tadi mungkin belum fokus untuk lebih fokus ya ketika menyimak video yang saya tampilkan di sini. Jadi nanti ada beberapa tanggapan tentang video ini dan interaksinya kita record. Terus nanti setelah record interaksinya seperti apa, kita main spin lah paling enggak untuk memberikan argumen secara langsung dari person to person. Oke, bisa disepakati ya? Ya, oke kita simak satu kali lagi videonya. What do you see? We see the Industry 4.0 era, where data helps you see into your business, into your market, and into the very strategy that can make you a market leader. With IoT, you can see opportunities that cannot be found otherwise. Make products that solve important problems. Provide services that customers are anticipating. Create innovations that disrupt the market. We think you all of that. Bring this together. Empower your business with advanced technology. Transform digitally. Boost efficiency. Ensure site safety. Increase productivity. With data insights, there are no blind spots. You can see truly. And as a result, your company win the market. So, make your vision a reality. Let's see how you win at Industry 4.0. Ya, oke selanjutnya teman-teman bisa dibuka laptop atau handphonenya. Kita akan berinteraksi menggunakan Slido ya. Oke, kita lihat tampilannya seperti berikut. Oke, saya start dulu. Ya, 9. Ya. Silakan teman-teman bisa buka pakai handphone, tinggal di-scan aja barcode-nya ya. Kemudian nanti kalau yang menggunakan laptop, klik kunjung aja slido.com, kemudian nanti masukkan kodenya. Sudah teman-teman? Oke, saya akan buka ya. Ini waiting for voting. Ada pertanyaan di situ teman-teman? Pertanyaannya apa berarti? Ya, setelah menonton video, sebutkan entitas apa yang Anda perhatikan dalam skenario video tersebut. Yang dimasukkan jangan kodenya ya. Ini ada yang masukin kode. Tahuan ya. Yang dimasukkan apa berarti? Jawabannya. Ya, jawabannya apa berarti? Entitas apa? Ya, silakan. Nanti kita lihat hasil reviewnya. Oke, yang belum silakan scan barcode atau kunjungi slido.com, masukkan kodenya 2948313. Ya.
Sudah? Langsung jawab. Iya, pertanyaannya. Oke, kalau sudah, ini ada yang belum? Kalau ada yang belum, saya alihkan ke pertanyaan tadi. Ya, jadi biar teman-teman tahu hasil reviewnya. Oke, kita lihat nanti di review teman-teman apa ya kira-kira entitas yang terdapat di dalam video yang barusan kita tonton bersama-sama. Ada turun-turunan loh ya. Kenapa? Gak usah ya. Jawab secara mandiri. Kemudian nanti kita coba yang paling banyak itu interaction-nya apa. Interaction yang paling banyak itu apa. Oke, kita muncul industri tadi. Teknologi, ya. Karyawan, ini menarik sekali nih. Ingat ya, teman-teman, kata kuncinya entitas. Entitas itu apa berarti? Kemarin kita sudah mempelajari entitas, mengidentifikasi entitas, ya kan? Dari mulai toko baseball, ya itu kan udah semuanya detail tuh. Ada skenario kasus, kemudian dari toko baseball itu kita identifikasi entitas apa yang terdapat di dalam toko itu. Kemudian atribut apa? Jadi entitas itu apa ya? Jadi dari di video itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali dari mulai transaction apa tuh? Online, ada bos juga tadi di situ. Jadi makanya saya sebut awal itu karyawan ini menarik ya. Berarti sudah tahu gambaran dari entitas itu apa. Silakan teman-teman menjawab, nanti saya mapping ya hasilnya seperti apa. Oke, ada kendala? Ada yang mengalami kendala, silahkan menyampaikan saja, biar kita nanti bareng-bareng cari solusinya. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini sudah tampil nih, ya. Ada beberapa respon dari teman-teman sekalian. Kita lihat di situ udah terlihat beberapa jawaban dari teman-teman. Oke. Ada apa di situ? Industri nih yang paling gede itu yang paling gede berarti yang banyak sekali memberikan vote-nya. Baru 23 vote, 24. Jumlah kelas TI ini ada 32. Dikurangi yang mungkin biasa hadroh ya. Siapa? Hadik sama salah satu lagi Arif. Iya berarti 2. Berarti 32. Baru 25. Ya, berarti 30. Harusnya 30 ya. Oke, masih ada 3 lagi. Dan itu bisa dikoreksi ya teman-teman ketika mau dikoreksi jawabannya dikoreksi lagi. Karena tadi mungkin udah sedikit dapat hidayah awal dari saya ya. Silakan barangkali mau dikoreksi. Nggak usah sungkan ya. Karena nanti biar jawaban teman-teman lebih mengena sesuai apa yang dimaksud entitas yang terdapat di dalam video yang barusan kita tampilkan sebelumnya. Sudah 27? Ya. Atau ada yang belum login? Temannya dikasih tahu ya, temannya dikasih tahu. 29. Satu lagi.
Gimana, Mas? Oh, belum berangkat. Oke. Siap. Menarik sekali ya. Ini sudah ada industri, kemudian sudah ada apa namanya karyawan perusahaan teknologi ya, pelanggan ya ini pelanggan. Itu kok ada untuk ini jangan asal pencet ya. Jadi kita kita sesuaikan teman-teman artinya dengan realita tadi loh, maksudnya sesuai eh, video yang ada. Oke, jadi 30 nih ya. Ya, siap. Siapa yang apa namanya memperbaharui ini nanti kita lihat. Ada pabrik juga, kemudian ada teknologi manufaktur ya, teknologi manufaktur. Kemudian ada IoT, ada mesin. Mesin apa itu, Mas? Ada 40. Maksudnya 4.0 kali ya. 4.0 kali ya. Mungkin itu, mungkin cuma kayak keterunyuk. Susah ya. Nanti kayak memang karena teman-teman itu jempolnya mungkin jempol biasa ngarit ya. Jadi ya sudahlah, nggak ada masalah. Oke, teman-teman. Siap. Oke, ini kita stop ya, kita stop. Kemudian saya pengen secara langsung tanggapannya teman-teman tentang entitas yang tadi sudah disebutkan melalui review dari interaction ini. Tapi nanti ini langsung person to personnya, nggak usah khawatir. Saya akan tunjuk menggunakan, biasanya pakai apa ya? Iya, cocok sekali. Kamu mesti langganan nih Sepin ya. Saya sudah menyiapkan itu semua, Mas. Ya Allah, Pak Jenel kok bisa begitu ya? Oke, kita lihat, kita coba main spin dulu ya, terkait dengan apa namanya keberuntungan siapa yang berpihak pada pagi siang hari ini, ya. Masih di seputar video tadi, masih di seputar tanggapan tentang video terkait dengan entitas yang ada. Boleh saya mainkan? Oke, kita mainkan ya. Iya, siapa yang beruntung pada ya? Mbak Intan mana Mbak Intan? Oh iya. Mas Zakid, bisa ditolong audionya biar ke Mbak Intan. Silakan Mbak Intan eh, berikan responnya terkait dengan entitas apa yang tadi sudah dituliskan melalui Slido, dijawab. Di onin dulu itu belum on. Dipencet yang lama sampai warna biru. Sudah? Sudah warna biru? Ya, oke, sip. Silakan, Mbak. Kenapa? Nggak usah dimaskerin lah. Dibuka lah. Oh, kita buri kedokan ke. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Apa tadi jawab apa, Mbak Intan? Mbak Intan tadi jawab apa terkait dengan entitas yang ada di video? Saya menjawab industri, tentang industri. Industri. Alasannya apa menjawab industri tadi, Mbak? Deketin. Mm-hmm. Industri minyak, vaksin.
Oh iya, ya oke masuk akal. Berarti ada beberapa industri tadi ya, sehingga masuk ke entitas itu. Iya. Selain itu menjawab apa lagi tadi? Pabrik. Oh berarti di dalam pabriknya nanti kira-kira atribut apa yang muncul di dalam pabrik itu? Kalau dia sebagai entitas berarti kan dia harus punya atribut. Nah kira-kira atributnya apa? Ada karyawan. Oh karyawan. Karyawan nggak masuk entitas sendiri? Apa kira-kira? Produknya. Oke, boleh masuk juga ya. Ya nanti kita coba cari tanggapan yang lain. Oke, terima kasih untuk Mbak Intan. Tepuk tangan dulu dong, Mbak Intan. Saya nggak nyangka Mbak Intan hari ini beruntung ya. Maksudnya, eh, nggak tahu mimpi apa semalam ya Mbak ya. Kita uji lagi, artinya saya pengen ada yang lain yang memberikan respon terkait video tadi, terus sudah nulis apa. Ini harus bertanggung jawab loh. Jangan udah nulis, ya lempar apa tadi, lempar tangan sembunyi batu, lempar batu sembunyi tangan, nggak boleh. Makanya saya perlu menggunakan spin ini biar teman-teman juga merasakan akibatnya. Oke, ini remove saja ya. Mbak Intan, nggak apa-apa saya hapus di sini. Maksudnya biar nggak beruntung lagi loh ya. Oke, kita coba putar lagi ya. Ya, ya, ya. Iya, 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 iya. Mana, Yes? Oh, di depan ya, luar biasa nih, Masnya. Ya, bisa dibantu ini Mbak Intan, baik sekali lah. Membantu. Oke, silakan Mas Yesa untuk memberi tanggapan tadi. Apa yang sudah ditulis dan alasannya apa menulis itu di interaction tadi? Silakan, Mas. Oh, jadi warayo. Tadi nulis apa, Mas? Ya, silakan. Dideketin. Kenapa saya menjawab jauh perusahaan? Mhm. karena di situ intinya Di perusahaan itu mengambil biji semua Oke, berarti tadi menjawabnya apa? perusahaan Pak. Perusahaan. Nanti di dalam perusahaan itu kira-kira data atributnya apa saja ya? Mungkin karya Karyawan. Atributnya karyawan. Ya, terserah itu jawaban kamu kok. Paling dosanya nanti setelah saya gugat. Ayo mas, deketin loh. Oh, di temen sih. Orang nyokot. Heeh. Perusahaan. Tadi jawabnya perusahaan, oke. Dari perusahaan itu ada apa saja atribut yang kira-kira terdefinisi dari entitas perusahaan? Produk. Ya, produk itu ya entitas sendiri ya. Produk nanti ada atribut apa? Harga, ada atribut itu loh. Bisa difahami ya, ini gambaran sebelum saya detailkan ya Mas ya. Gitu ya. Terus apa lagi tadi jawab apa lagi Mas? Sudah, perusahaan toh. Oke. Siap, siap, siap. Tadi Mas siapa namanya? Mas Yesa ya menjawab tentang perusahaan. Jadi kita kurang, saya kurang puas nih, ya. Saya bantu muasin kamu lah. Mm-mm. Siapa yang mau apa namanya? Sebelum saya putar, ada yang berani tunjuk tangan menjawab entitas yang tadi terdapat di video? Ada nggak? Siapa Zaki? Silakan Zaki. Bisa pakai mic-nya? cek cek Ya sudah sudah. Oke. baik. Tadi saya mengirim jawaban industri untuk entitasnya.
Industri ya Mas ya? Iya, Pak. Kalau atributnya apa Mas yang bisa terdefinisi dari entitas industri? Atributnya ada tempat industri, tempat industri, Tempat industri, tempat, iya. Tempatnya, oke. Terus ada produknya mungkin, produk, produknya, iya. Masih sama seperti tadi. Kamu kayaknya ketularan ini ya. Ketularan gak jelas. Kamu kan dari mana Mas asalnya? Dari Jawa Barat kan? iya Pak, Jawa Tengah Pak, Oh, Jawa Tengah. iya, Ya, atau Jawa Barat kan biasanya banyak kawasan industri itu kan? oh iya, Ya kira-kira kalau kalau di sana itu industrinya apa aja yang mengidentifikasi industri. Tadi tempat itu masuk akal tuh ya. iya tempat ada, Tempatnya di mana? Terus apa lagi? mungkin surat izin, Surat izin, ya ya, oke. izin, Nah itu. terus surat izin tempat, apa lagi? Dan masih banyak lagi Pak, dan masih banyak lagi, Gimana gimana? dan lain-lain. Oh dan ada entitas dan lain-lain. Iya, seperti itu Pak. Kamu jadi jawab dan lain-lain juga Ya di tadi situ. kan jawab entitas industri, Oh, ada iya. atribut tempat industri, ada surat izin dan lain-lain seperti itu. Siap. Terima kasih. Ini memberanikan diri berarti Mas Fawaz ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong tadi buat Yesa juga ya. Tadi laki-lakinya sudah dua, berarti masih ada harapan ceweknya satu lagi ini. Saya perlu ada yang lebih, yang tadi jawab karyawan ya. Tadi yang jawab karyawan. Tapi saya putar dulu lah ya, biar agak wedi, wedi ya. Oke, kita putar lagi aja satu lagi. Nanti setelah itu saya akan tunjuk yang jawab ini siapa. Oke, ya, ini Mbak Bilkis. Iya. Minta dibantu. Ya. Silakan Mbak Bilkis memberikan argumennya terkait tadi ya. Eh, entitas apa yang terdapat di dalam video yang sudah ditampilkan. Silakan Mbak. Tadi saya menjawab perusahaan. Perusahaan. Ya, Oke. Apalagi selain perusahaan tadi jawabnya? semua perusahaan. Cuma perusahaan toh. Terus apa atribut yang bisa didefinisikan dari entitas perusahaan, Mbak? Mungkin nama perusahaannya, Nama perusahaannya, ya. produk, Produk mungkin lebih nanti ke subtype dan subtype-nya. Jadi produk itu dia entitas sendiri. Tadi nama perusahaan, oke. Mungkin seperti tadi Mas Fawaz apa? Tempat, lokasi, ya. Titik koordinat itu juga bisa. Titik koordinat longitudinal, terus satunya longitudinal apa? Sudah. Kalau titik koordinat kan ada dua, longitudinal sama kalian berapa? Titik koordinat nanti dicari tuh. Apa lagi Mbak? Tadi ya kan nama, ya nama perusahaan, lokasi tadi, terus apa lagi? logo mungkin. Logo, ya. Logo betul. Biasanya kalau kita membuat sistem nanti ke depannya ya, itu kan biar dinamis, itu kan harus ada setting logonya, ya kan? Setting nama perusahaannya, tempatnya. Terus apa? Di dalam perusahaan itu biasanya ada siapa yang... Ah iya, berarti apa namanya? Direkturnya. Oke, itu menjadi salah satu atribut yang nanti bisa disetting ke entitas perusahaan itu. Saya ngasih gambaran ya teman-teman, ini di endingnya, maksudnya begini, entitas itu adalah tabel, karena kita nanti belajar ke sini, di Devo 51 itu mapping. Mapping memetakan model relasional ke model logikal, atau sebelah ya, model logikal ke model relasional. Di 4.2 atau DFO 42 itu kan kita sudah convert ya, convert
Convert itu apa bahasa sininya? Mengubah dari model logik ke model relasional. Makanya tadi saya gambarkan di sebuah video, itu kan semuanya model relasional. Dalam arti kita bisa menerjemahkan. Kalau di model logik, yang namanya tadi perusahaan, yang namanya tadi pabrik, kemudian yang tadi karyawan, itu namanya entitas. Kalau sudah menjadi model relasional, dia akan berubah menjadi tabel. Atribut akan berubah menjadi kolom. Makanya nanti mindset teman-teman itu dirubah. Yang tadinya memahami entitas itu ribet apa ya, ternyata entitas itu tabel. Saya mau bikin tabel. Tabelnya di situ misalkan apa? Biasanya nggak tugas, nggak tabel loh ya. Ya kan tabel isinya apa? Kalau apa namanya? Kotak-kotak yang menyamping itu namanya apa? Kolom ya kan? Kalau isinya namanya barisnya atau recordnya. Jadi begitu ya. Oke, terima kasih tadi Mbak Bilkis agak melengkapi yang lainnya. Tepuk tangan dong. Tangan. Aja bengkel loh ya kedok ya. Jadi gitu sekilas tadi teman-teman gambaran entitas yang ada di sekitaran kita yang banyak sekali. Bahkan mungkin ada juga yang teman-teman itu punya ini ya, punya satu kebiasaan yang kadang sebenarnya itu adalah entitas-entitas yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang kita kemas gitu loh. Cuman kadang kita itu tidak memahami bahwa sebenarnya itu adalah entitas kita. Baik, setelah itu kita coba di apa namanya di tayangan yang masih sama. Siapa tadi ya yang punya gambaran terkait dengan entitas yang lain, namun lebih ke hasil dari reviewnya tadi ya. Mana ya tadi? Oke, kita lihat ini sudah clear ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan atribut apa saja yang kira-kira masuk ke dalam entitas pelanggan ini ya? Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan tadi terkait dengan entitas pelanggan, atribut apa yang mungkin bisa kita daftarkan ke entitas pelanggan? Siapa yang jawab pelanggan? Cung, kotak dan duit. Iya, Pak Guru udah duit deh, ya kan? Kasih dia atau nanti saya traktir di kantin. Iya. Lengko, paling mangeyu perak. Siapa yang tadi jawab pelanggan coba? Cung, ya. Siapa mas namanya mas? Alek. Oke, Mas Zaki dibantu Mas Zaki mic-nya untuk Mas. Sebentar. Gimana saya diulangi Mas? Untuk atribut Berdiri dong, kamu nggak kelihatan di belakang. untuk atribut pelanggan itu ada yang pertama ada ID unik untuk pelanggan. ID unik, oke, siap. Yang kedua ada nama. Nama pelanggannya, oke. Ada mungkin Email, ya. telepon, Nomor telepon, oke, lengkap ini. Ada lagi? kode pos mungkin. Kode pos, ya. Terus negaranya, Ya. Negara Indonesia, kewarganegaraan juga ya. Oke, ada lagi yang kiranya biasa penting. Alamat belum disebut ya? udah Pak. Udah. Oh sudah tadi. Temenan. Burung yo. Iya. Terus apa tadi? Nomor telepon sudah. Email sudah. Oke, berarti pelanggan tadi masuk ke dalam entitasnya. Kalau kita lihat dari di videonya, itu ada orang yang sedang melakukan transaksi, ya kan? Seperti kamu apa? Biasanya apa, Mas? Media sosial tadi yang kamu pakai di e-commerce tadi, apa? Kamu biasanya
Pesan apa? Shopee. Sebagai pelanggan apa? Di Shopee. Iya, Kamu apa namanya e-commerce yang dipakai apa? Marketplace-nya apa? Shopee, Pak. Shopee. Selain itu ada lagi nggak? Tokped. Tokopedia, ya kan? Terus kalau layanan-layanan online lain seperti driving itu apa? Gojek ini. Gojek, ya. Ada lagi selain itu? Grab terus Maxim. Grab juga. Terus ada lagi Maxim. Iya, Maxim. Peran kamu selain jadi customer tadi karena menyebutkan sebagai pelanggan, apa lagi Mas? Peran kamu selain menjadi pelanggan, Mas? Peran kamu selain jadi customer di e-commerce itu, Bisa jadi penjual juga. penjualnya, ya kamu udah berperan jadi sellernya? Belum, Pak. Oh belum. Belum. Kalau tapi Gojek, Grabnya pernah jadi drivernya? Baru bikin akun, Pak. Baru. Gak jadi, Pak. Males, Pak. Panas. Giliran daftar ya kan? Iya, baru daftar. Mas, paling SIM-nya mati Mas. Paling motornya minimal, sekarang motornya tahun berapa minimal? Tahun berapa? 2020? Berapa nggak tahu. Ya motor bosok-bosok orang bisa ya, berarti ya orang bisa ngojek ya. Iya. Kenapa itu coba? Kamu kan harusnya punya alasan. Mungkin kan berarti di entitas driver itu muncul satu tahun motornya, atributnya, begitu ya? Iya. Itu bisa nggak jadi satu pengambil keputusan? Kenapa kok ada minimal motor tahun berapa? Bisa dijelaskan Mas Alan? Mungkin karena kalau yang lama itu apa ya? Tak dua. Gak hemat lingkungan, Pak. Kan knalpotnya keluarnya itu loh. Keluar asap. Oh iya, keluar asap. Oke. Salah satunya itu ya. 2 tak. Tak dua iya. Salah satunya itu ya, menimbulkan polusi. Polusi, Pak. Selain itu, kayak misalkan kenapa kok tahunnya harus tahun muda? Ya. Ini biar Selain nanti dijual masih lebih lebih mahal ya kan? Takaruan. Apa Mas? mungkin buat kenyamanan pengguna. Nyaman ya, intinya itu adalah kenyamanan bagi siapa? Guna. Bagi penggunanya atau bagi customernya. Oke, terima kasih tepuk tangan Mas. Keren ini ya. Jadi Mas Arif. Oh iya. Namanya ya nama anak-anak sekarang tuh ya itu tadi. Susah diterjemahkan. Oke, berarti tadi ada pelanggan dan sudah ada entitas yang disebutkan. Oke, yang menarik lagi nih, kita coba cari yang menjawab produk nih. Nah, siapa yang menjawab produk tadi? Silakan. Mas Zaki tadi menjawab produk. Oh, bukan. Siapa yang menjawab produk? Berarti satu nanti Mas, sampean bilang aja ya nanti Pak, Bu, saya ditraktir makan lengko sama Pak Zinul. Bilang aja, nggak apa-apa. Soalnya saya yang hari kemarin juga belum bayar kalian. Gitu ya. Wah, ini beneran. Yuk, satu lagi nih. Kamu ya, Mas? On, jawab apa Miki? Industri, teknologi, sama IoT. Oke. Yang menjawab produk. Silakan yang menjawab produk. Ini sampai mami. Luar biasa. Oke. Salah satu parameter teman-teman itu bisa memahaminya tadi. Bisa dua jawaban itu dua-duanya memang termasuk ke dalam kategori yang kita harapkan tadi, seperti entitas itu. Oke ya, kita sudah hampir setengah jam bermain. Selanjutnya, biar lebih mendalami terkait dengan materi tadi, kita sudah masuk ke DFO 51. Silakan teman-teman bisa dibuka materinya agar kita bisa belajar lebih detail ya terkait dengan entitas itu sendiri, karena nanti entitasnya akan kita rubah menjadi
Apa tadi namanya? Tabel. Ya. Materinya sudah tampil, teman-teman? Sudah dibuka melalui LMS-nya masing-masing? Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Kita masuk ke materi DFO 5.1 ya, berarti 4.1, yaitu terkait dengan memetakan entitas dan atribut. Jadi kita sudah masuk section kelima. Nanti section kelima kita sesuai info nanti UAS itu di bulan Juni tanggal 10 ya. Berarti tanggal 10 itu Senin. Senin tanggal 10 berarti hari Kamisnya tanggal 14 ya. Berarti kita nanti tanggal 14 melakukan UAS. Kalau kita hitung berarti sampai dengan tanggal 14 itu sekitar masih ada 4 kali pertemuan. Nah, nanti di DFO 51 dan 52 ya sama kuisnya, karena kuis yang di DFO 40 tidak ada. Nanti kita gabung di 5, di section 5. Itu cepat ya, karena kita hanya memetakan saja. Nanti yang setelah ini sudah selesai, mungkin minggu ini saya cover ini dan minggu depan mungkin review saja. Langsung ke section 6 yang Introduction to MySQL. Jadi nanti kita lebih ke SQL-nya yang lebih lama, karena sudah harus pakai Oracle Express. Software-nya kita ada 2 ya. Yang pertama kemarin Oracle SQL Developer Data Modeler, masih menggunakan itu. Kemudian yang kedua nanti adalah Oracle Express yang untuk menjalankan query SQL-nya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut di memetakan entitas dan atribut. Kita lihat tujuan pembelajaran kita sampai di mana. Tentu saja teman-teman kemarin sudah menyelesaikan di bagian desain entitas yang menggunakan logical model. Ya, tugasnya kemarin sudah selesai ya. Nanti tetap harus disubmit ya. Dan untuk bahan tambahan penilaian. Dari proyek yang sudah teman-teman kerjakan kemarin, itu sudah berupa model logik dan sudah mencoba untuk dikonvert ke model relasional. Kan tinggal klik tanda panah loro ya. Jadi ya. Nanti kita simulasi ya. Silakan. Oke. Nanti di pemetaan ini kita lebih mengarah kepada membuat glosarium. Jadi ini sudah ada nih. Glosarium. Glosarium itu nanti saya istilahkan sebagai template, teman-teman ya. Template agar pada saat teman-teman menamai sebuah atribut ya, itu bisa ada default penamaan yang sering digunakan. Ya, mungkin kemarin kita menamai atribut, tadi contohnya adalah nama perusahaan, nama spasi perusahaan, ya kan? Kemudian tadi ada nomor, misalkan di entitas pelanggan ada atribut nomor pelanggan, misalkan nomor spasi pelanggan. Nah, untuk di model relasional yang nanti kita akan petakan ke entitas dan atributnya tidak berlaku seperti itu. Karena di dalam model relasional baik itu entitas maupun atribut tidak boleh mengandung karakter khusus atau karakter spasi dalam hal ini. Kemarin sudah mencoba ya. Ketika dipindah ke model relasional, apakah ada spasinya di situ? Tidak ada, ya. Secara otomatis spasinya akan diganti dengan underscore. Yang bisa menjawab berarti memang yang sudah nyoba, sing ngomong apa ya? Tidak ngerti urunan ya. Ya kayak Haris model Haris kan paling urunan nang kantin tok kok. Yang itu beres wis, kayak yang duit. Iya boleh. Dulu duitnya mana? Oh gitu deh. Oke, nanti membuat glosariumnya dengan apa? Kita lihat di poin yang kedua, menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler.
yang nanti kita gunakan untuk membuat glosarium. Toolsnya sudah ada semua dan tahapan-tahapannya sudah ada di dalam materi seperti materi sebelumnya. Sampai pertama klik A, klik B, klik C, semuanya ada. Tinggal mengikuti yang sudah ada di dalam materi. Nanti teman-teman di sini istilahnya akan kita rubah. Pemetaan ini yaitu entitas dengan kita rubah menjadi tabel. Ya, entitas berubah menjadi tabel. Atribut berubah menjadi kolom. Ya, kita sudah mulai berpindah ini, ya. Jadi model logikal itu ya tadi. Kenapa perlu ada model logikal? Karena kita biar desain dulu. Sesuai dengan kehidupan real itu bagaimana. Ya, kadang kita lebih nyaman dengan penulisan-penulisan yang basisnya tipu. Ya kan? Oh, pan ngomong apa nyuk dadine kunyuk. Loh Pak, ini direkam loh Pak, ya nggak apa-apa lah. Nanti tinggal di nyuk ngono Biar mana ya. Udahlah. Ya biar guyon aja ya, artinya biar. Maksudnya kadang kita lebih nyaman dengan tipe tadi. Dalam arti ada kan settingan di keyboard HP setelah titik itu langsung spasi, bener nggak? Ada. Atau bahkan setelah titik spasi terus hurufnya langsung besar, kapital. Ada kan? Nah, itu settingan-settingan itu juga masuk ke dalam kategori typo. Apalagi kadang WA ke saya, maksudnya apa ya? Nanti, maaf Pak, tadi tipu. Ya, ngomong marinyong sayang ya, berat toh. Lanang mana? Ya kalau cewek emang nggak apa-apa ya, ini lanang. Bejeng. Oke, kita lanjut ya, Mas Mbak. Selanjutnya, kebutuhannya untuk membuat model fisik. Nah, selain tadi kita istilahnya yang entitas berubah menjadi tabel, kemudian atribut berubah menjadi apa tadi? Kolom. Ada yang disebut dengan model fisik. Nah, kalau kemarin kita namanya model logik ya atau logis. Kalau model relasional yang ada di SQL Developer Data Modeler, kan tabnya ada dua ya. Tabnya ada dua ya di SQL Developer Data Modeler. Yang pertama adalah logical model, dan sampingnya adalah relational model. Nah, relational model ini yang nanti bahasanya sama, yaitu model fisik. Ya, nanti model fisik lah yang menjadi output ketika kita belajar di section 5 ini ya, pemetaannya seperti itu. Walaupun kemarin di Devo 4.2 itu juga teman-teman sudah bagaimana caranya mengkonvertnya sudah. Convert logikal ke model relasional sudah selesai, tapi kan kosakata yang ada di dalam kolom-kolomnya belum bisa terdefinisi yang menjadikan template-nya nanti. Ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengalihkan ke model fisik yang dari model logiknya. Nah, di dalam model fisik nih teman-teman, ya kita lihat di situ ada cetak biru. Cetak biru itu blueprint, ya blueprint untuk mengimplementasi database aktual, ya, di mana dapat kita gunakan nanti sebagai dasar mengimplementasikan ke jenis DBMS. Jadi nggak mungkin kemudian saya ada contoh satu aplikasi teman-teman, ya. Ini saya akan tampilkan di sini biar ada gambaran, ya. Oke, ini ada salah satu contoh aplikasi yang saya kembangkan di beberapa hari ini, yaitu PASAT. PASAT ini adalah singkatan dari perekat alumni STMN-ADB. Jadi ada yang dari ADB sini? Ada ya Mbak? Angkatan berapa kamu Mbak? 2022, nanti daftar ke sini ya. Ini saya kemarin koordinasi sama ketua umumnya dan sekretaris PASAT untuk Pak, saya minta tolong untuk dikembangkan ini, segitu ya. Nanti banyak job dulu sebenarnya. Ini bentar lagi pilkada loh. Yang kemarin sudah pernah jadi babu, babu, nggak maksudnya. Oh, jelas sih rajin dulu. Nggak maksudnya.
Enggak gini loh Mas, apa namanya? eh ini anu aja ya, ini sharing loh ya. Saya kemarin udah nyampein terkait dengan bentar lagi mau pilkada, teman-teman juga nanti mau dipakai lagi, kemarinnya sudah jadi petugas KPPS. Siapa lagi kalau bukan teman-teman? Tenaga-tenaga muda kan begitu. Yang artinya mungkin secara bahasanya wong ngomong ke wong enom ke mati ini sesuai. Tapi itu ya dulu ya kan. Ini kalau pilkada nggak terlalu rumit seperti yang waktu pemilu kemarin. Jadi paling ya surat suaranya ada berapa? Dua ya, berarti pilihan bupati atau wali kota. Ya kalau yang di kota ya berarti wali kota, kalau yang di kabupaten berarti bupati sama gubernur. Karena kita ada di Jawa Tengah, ya paling tidak beberapa kabupaten kota ikut ke dalam peserta pemilihan bupati secara serentak ya di pilkada tahun ini. Siapa lagi kalau bukan teman-teman yang nanti berkontribusi di situ menjadi tenaga ad hoc? Makanya mahal sekali, Mas. Kalau saya apa ya namanya punya pikiran tidak mau berkarir di dunia apa namanya akademis, ya kan? Saya harus ngajar. Ngajar ini kan mumet hasilnya. Aku kudu nyiapna ini, nyiapkan materi, ya kan? Pan ngomong apa, ya kan? Itu juga harus saya persiapkan malamnya. Ya walaupun lewat tidur lah ya, pokoknya saya menyiapkan dalam sukma saya. Saya punya ajian itu namanya ajian desendria. Ya, yeah. Yang mampu menirukan gaya lawan. Iya. Yeah. Kamu nonton Angling Dharma ora sih? Ya sampean generasinya generasi Z sih ya. Z kan kesinian ya. Saya generasinya sudah 90-an. Filmnya film kolosal loh. Ya sekarang filmnya sudah tidak kolosal lagi, sudah teknologi ya. Ya, kita kembali ke tadi. Jadi kalau tidak, teman-teman mau siapa lagi? Semuanya adalah dari anak-anak muda yang mereka punya background pengetahuan seputar dengan teknologi saat ini. Apalagi kalau ditanya kuliahnya di mana di STEMIC, oh dosennya Pak Zinur ya, mesti kayak gitu. Ya mesti yang paham ya, kalau yang enggak ya wataknya gitu. Tapi kemarin artinya saya bisa menjual tenaganya teman-teman. Ya bahasa menjual, membeli ya, bukan menjual. Ya sayanya yang beli, tapi tenaganya teman-teman sebenarnya yang dijual oleh saya. Itu nggak mungkin kemudian saya begitu yakin kalau memang teman-teman tidak punya background mengetahui tentang dunia teknologi. Ya misalkan saya juga punya teman tongkrongan di rumah ngaji bareng misalkan gitu ya. Cuman kan backgroundnya beda-beda. Ada sing angon wedus, anak tukang ngarit, ya kan? Anak sing dari tukang bangunan. Masa ya kemudian ketika ada apa namanya pesta demokrasi kemarin yang melibatkan anak-anak untuk bisa menginput data nganggo kancane nyung sing tukang angon wedus. Ya nggak bisa dong. Saya harus selektif ya kan? Kemudian saya punya mahasiswa. Ada berapa mahasiswanya? Ada 300 lebih, ya kan? Nanti kita sebar ke 300 desa se-Kabupaten Tegal. Mereka akan saya taruh di beberapa TPS-TPS, ya kan satu desa satu orang untuk input itu. Daripada harus membayar saksi yang kadang wis tua, ya kan? Buta huruf jadi saksi. Loro apa telu, ya kan? Ya berat ya saya. Kadang kenapa mereka saksi masih tetap dipertahankan karena apa namanya? Ya mungkin reputasi satu, terus kalau di dalam organisasi itu dia benar-benar bisa apa ya? Kooperatif gitu loh. Bahasanya wong ngomong di kongkon tok ora diupahi gelem gitu ya. Tapi coba teman-teman, wis karisis kongkon nyong, itu urung apa-apa, Pak bayaran beli. Ya, urung nyambut gawe pun bayar. Kan harus dinilai dulu. Maksudnya dinilai itu dalam arti apa namanya kerjaannya seperti apa dulu kan begitu ya. Nah makanya nanti teman-teman di mendekati ini sudah Agustus ya sebentar lagi Agustus pendaftaran seleksi kemudian nanti penetapan DPT dan sebagainya nanti November sudah mulai perhitungan dalam artinya hari-harinya. Itu teman-teman silakan terlibat kembali dan paling tidak harus punya penilaian sebelumnya. Kalau kemarin begini, saya harus lebih baik. Gitu ya.
Nah, itu teman-teman yang paling nggak peran paling penting. Saya kalau mau egois tadi ya, kembali tidak ngajar, bisa Mas di rumah tok. Freelancer lah bahasanya. Dapat job apa, dapat job apa. Cuman kan begitu, kalau di rumah ada berkeluarga itu, bojone nyong, karo nyong ning omah, dikongkoni terus. Kayak wong bae piring, ya kan? Aduh, kayak bocah gantian dimong-mong, ya kan? Aduh, makanya saya lebih baik berangkat ke kampus, bukan kene dapur karo udut wae. Ya. Gitu kan berangkat dari rahmanya kan bismillahirrahmanirrahim kan cari nafkah. Bukan kene wis bar mulang kon ya. Luwei sapa ya kan. Kalah lah kasing digluwei, kalah lah kasing diudut ya turu. Wah, wis semuanya mudah-mudahan dihitung ibadahnya saya ngono loh ya. Jadi kenapa ada hal yang seperti itu saya sibukkan itu ada faktor-faktor yang memang menuntut itu. Kalau mau ditekankan, ya mohon maaf, zaman corona itu mas, corona kan semuanya WFH, work from home. Saya harus paling enggak sekarang mulai ada platform-platform apa namanya belajar online itu karena ada berkahnya corona tadi. Coba kalau tidak ada corona, ya teman-teman mungkin gadgetnya nggak jadi baru-baru. Berkah corona ya kan akhirnya kan, Pak, ini kuliahnya harus online Pak. HP saya udah nggak dukung, toko kena maning ya bleh. Pak, kuotanya kalau ini boros Pak, pasang wifi, ya kan? Responnya begitulah. Jadi memang semuanya ada berkah, ya. Ini salah satu project yang tadi saya implementasikan, maksudnya ketika model logis yang sudah saya buat, nah, Pasat itu apa sih perekat alumni? Oh, intinya ini website alumni lah. Mereka bisa daftar, bisa login, bisa ngisi berita, bisa ngisi ngirim pesan, bisa memberikan info lowongan kerjaan, bisa mengomentari dan sebagainya. Kan begitu, itu model logisnya. Kemudian agar saya bisa mengembangkan ini, tentu saja nanti ada database-nya, ada tabelnya, ada kolomnya. Itu harus saya terjemahkan dulu ke dalam model relasional. Saya kasih simulasi, misalkan begini, kita mau registrasi dulu. Oh, ini. Mbak, nanti sudah mulai registrasi kamu ya. Ini alamatnya nih, pasatadp.id. Oh, domainnya aja .id. .id itu domain mahal loh. 1 tahunnya. Kalau yang lain yang mau gratis ada tuh. Domainnya XYZ. Ada lagi PQR. Macam-macam ya domain-domain gratis. Domain.abc. Ya. Terus apa maning? Iya, .my.id ya. Itu bayar ya, tapi murah ya. .id ini 1 tahunnya itu 300.000. Mahal .id. Apalagi dulu yang hanya 4 karakter itu udah jutaan. Kalau ini karakternya banyak tuh pasatadp.id itu kan banyak karakternya. Ya, tapi karena ini masuk ke domain.id itu apa namanya? Bayarnya tidak terlalu mahal, tapi memang kategorinya dibanding dengan .com, .net, .org itu jauh lebih mahal yang ini. Ya. Ini misalkan register ya, kan nama. Berarti di sini ada kira-kira sekarang bahasanya sudah bukan lagi entitas ya. Kira-kira tabel apa yang ada di sini? Coba yang dari ADB, Mbak. Tabel nama. Kalau nama ini kolomnya. Tabelnya apa kira-kira ini? Iya, pas registrasi. Ini nanti masuk ke tabel apa kira-kira? Login? Login boleh ya, login ada ya. Tabel login mungkin ya. Tapi kalau ini kan ada nama, tahun lulus, status, nomor HP. Nanti kesimpan di data apa ini namanya? Data. Alumni. Nah, iya berarti ada tabel alumni. Yang pertama itu dulu. Ya, karena perekat alumni harus ada data alumninya dulu dong. Baru nanti ketika misalkan mau nulis berita berarti ada tabel berita. Kalau mau apa namanya ngirim topik tentang lowongan pekerjaan nanti ada tabel topik gitu loh. Ya. Nanti kita bisa lihatkan contoh relasional modelnya seperti apa. Ini diisi tahun lulusan itu dari 1980 sampai yang sekarang 2024 ya. Mbaknya tadi tahun berapa, Mbak? 2022. Iya, 2022. Ya nanti WA-nya dipilih, kemudian emailnya yang nanti untuk login, passwordnya juga nanti dituliskan. Ya, setelah itu baru bisa login
Dan itu pun menunggu aktivasi dari adminnya terlebih dahulu. Oh gitu dong, ya kan? Jadi orang terunyak-terunyuk sing dudu alumni DP bisa daftar, boleh. Ya, terus mohon maaf nih pas waktu register di sini ya teman-teman, itu di sini ada fotonya ya harus kalian ya, aja foto koala, ketek, diupload. Nanti kita dari admin, delete, ya kan? Nanti setelah aktivasi akan mendapatkan nomor induk anggota atau NIA. NIA-nya nanti komposisinya adalah nomor urut, strip tahun lulus, misalkan 2022, strip joinnya tahun berapa? 2024 misalkan. Jadi nanti akan terpetakan siapa yang udah join di 2024, angkatan berapa, ada berapa. Nah, semuanya sudah terrekap situ. Ini saya bisa menerjemahkan sampai dengan model relasional, pastikan saya harus mengetahui dulu model logiknya seperti apa. Kan nggak mungkin kemudian langsung gini ketemu, enggak. Saya harus terjemahin dulu. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke konsep pembelajaran kita terkait dengan pemetaan tadi. Sampai di mana tadi? DFO ini ya. Ya. Nah, ini yang nanti sebagai dasar, kata kunci tadi sebagai dasar. Saya bisa menjadikan, mengimplementasi ke dalam DBMS. Saya sudah mengimplementasikan tadi. DBMS-nya apa? Ada Oracle, Express, itu DBMS. MySQL, ya kan? Atau yang teman-teman pakai aplikasi Android biasanya database-nya itu SQLite. Nah, SQLite itu contoh implementasinya ketika teman-teman itu membaca sebuah buku online, kemudian teman-teman itu bookmark tahu ya? Menandai. Saya sudah sampai sini. Nah, itu adalah SQLite yang nanti disimpan di situ. Dan yang itu tidak ada di dalam hardware ataupun handphonenya temennya. Kan nggak mungkin saya baca membookmarknya sampai halaman 230 misalkan, kemudian connect dengan yang lain. Connect nggak? Tidak. Itu yang biasanya database itu digunakan untuk platform-platform yang sifatnya nanti bisa diinstal di beberapa platform yang berbeda. Maksudnya begitu. Ya. Kemudian model yang ideal dapat diadaptasikan dengan model RDBMS. RDBMS ini ialah yang mendukung relasi. Ya, seperti saya ketika tadi mengregister, ya saya bisa tahu dari rumah yang daftar siapa, yang sudah diaktifasi siapa. Itu yang mendukung RDBMS, berarti Relational Database Management System. Di Oracle SQL Developer Data Modeler, model fisik dikenal sebagai model relasional. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nanti kalau ada tulisan model relasional itu ya model fisik. Kalau saya ngomong model fisik itu ya model relasional. Dua istilah ini adalah sama. Baik, selanjutnya kita lihat prosesnya seperti apa. Kemarin di 4.2 ya, di DFO 4.2 terkait dengan convert ya, merubah prosesnya seperti ini. Tadi adalah model logis yang warna biru. Kemudian kita rubah, kita saring seperti ini ke model fisik atau model relasional. Teman-teman tahu bedanya pasti di sini nanti ya. Selain nanti diterjemahkan lebih singkat, tidak ada spasi di antara kita ya. Maksudnya di antara atribut-atribut itu sudah nggak ada. Ini adalah prosesnya teman-teman. Kemudian konversi penamaan. Nah, konversi penamaan ini yang nanti teorinya di sini. Jadi yang awal saya singgung bahwa ketika menuliskan atribut, itu kan biasanya ada spasinya ya. Nama spasi pelanggan, nomor spasi pelanggan. Nah, itu akan dirubah dengan garis bawah. Garis bawah itu yang disebut dengan underscore. Bukan tulisan ini sore dari garis bawah ngono dulu loh. Gue arane underline. Jadi kalau sudah diajar saya, sudah satu frekuensi, pinternya paling gaya minimal 11-12 lah. Ya kan?
Kan pada simetris ya aku dunia kok kon tuane pada bakar nyong dingin no. Ya. Mau nggak mau dari segi pengalaman saya lebih unggul. Usianya saya lebih tua daripada sampean ya, Mbak. Sampean mungkin sekarang usianya 22, 23 ya kan? Enak memang ngomong ya. Ya, berarti saya sekitar 25-an lah. Saya berarti sekarang itu 33. Ya, usia 33. Masih muda sekali. Oke, yang paling penting nanti di sini teman-teman ya. Apa namanya? Yang mengandung spasi itu nanti dirubah menjadi garis bawah ya, karena SQL tidak memperbolehkan sebagian besar karakter khusus untuk digunakan dalam penamaan kolom. Jadi kalau namanya ada yang persennya seperti ini tuh nanti akan dirubah. Ya. Nama tabel diusahakan singkat. Jangan terlalu panjang. Misalkan tadi ada apa namanya? Perusahaan ya, misalkan perusahaan industri, ya, misalkan perusahaan industri itu kedauan, ya kan? Atau kalau misalkan ada ini apa namanya penamaan biasanya disingkatin, ya. Contohnya misalkan transaction itu kan kepanjangan, nanti disingkat menjadi trans, kayak gitu, boleh penamaan tabel. Apa sebenarnya itu apa sih ya dalam implementasi nanti ke RDBMS atau DBMS itu memang wajib seperti itu? Enggak juga. Kalau memang teman-teman itu sudah terbiasa dengan prefix table ya, misalkan diawali dengan TBL underscore apa, TBL underscore, boleh. Yang terpenting konsekuen. Kalau nulisnya begitu ya sampai akhir hayatnya begitu terus. Jangan sampai ya kemudian berhenti di tengah-tengah ganti namanya, ini repot ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Oke, nah batasan penamaannya seperti apa nih teman-teman? Batasan penamaan di Oracle SQL Developer Data Modeler harus dimulai dengan huruf, dapat berisi hingga 30 karakter alfanumerik, tidak boleh berisi spasi. Ya. Intinya begitu. Ya, nama tabel harus unik dalam skema, nama kolom harus unik dalam tabel. Ini hierarki yang awal pertama kali saya sampaikan. Kalau dalam satu database, tidak boleh ada nama tabel yang sama. Dalam satu tabel, tidak boleh ada nama kolom yang sama. Tapi kalau sudah berbeda tabel, sudah berbeda database, boleh menggunakan nama tabel yang sama ataupun nama kolom yang sama. Asalkan itu sudah di luar dari hierarki aturannya. Begitu ya. Ini batasannya. Lalu bagaimana kita akan menerapkan standar penamaan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, nanti inilah yang kita gunakan menggunakan tools Glossarium. Ya, silakan Oracle SQL Developer Data Modelernya dibuka. Kita dibuka dulu. Nanti di situ teman-teman akan langsung apa namanya mengetahui posisinya di mana sih sebenarnya untuk membuat Glossarium ini atau membuat kamus data ini ya. Jadi konsepnya seperti ini, nanti ada glossarium, nah template penamaan, nah yang tadi awal saya bilang bahwa nanti glossarium bisa menjadi template, kemudian penerjemahan tadi ya, validasi aturan desain. Jadi nanti si glossariumnya itu akan memberikan saran penamaan. Misalkan tadi kamu nulisnya typo ya kan, sudah ada spasinya, nanti glossariumnya akan memberikan saran penamaan itu. Oke, yang pertama kita akan menerapkan standar penamaan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Ya. Menerapkan standar penamaan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Ini sebelumnya kita juga sudah di-convert itu ya. Nah, secara default nama tabel dipetakan secara langsung dari nama entitas dan tidak jamak. Ya, ini kalau di model logisnya tidak jamak, otomatis nanti di dalam model relasionalnya pun tidak jamak. Tapi pada aturannya nanti kalau sudah menjadi database relasional, model relasional, nama tabel itu sifatnya jamak. Contohnya, misalkan
pelanggan itu bahasa Inggrisnya apa? Customer. Maka nanti tulisannya customers, ada S-nya. Itu kalau model relasional itu ciri khasnya begitu. Terus kalau barang, item misalkan. Items, anak salah. Anak sah. Jadi ya. Untuk menerapkan konversi penamaan pada nama tabel dan kolom, kita membuat glosarium. Jadi kita perlu adanya glosarium untuk ini. Oke. Nah, ini glosariumnya, teman-teman. Silakan bisa praktekkan sesuai dengan proyek terakhir. Proyek apa berarti kemarin? Data apa? Ada? Dibuka ya proyeknya. Glosarium dalam data modeler adalah kumpulan istilah yang diterima yang dapat digunakan dalam desain. Jadi nanti istilah-istilah ini yang nanti menjadi saran kepada kita untuk mengkonversi ke model relasional. Jadi sarannya sudah ada dari glosariumnya itu sendiri. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting proyeknya ada saja. Kemudian selanjutnya kita membuat glosarium dari model logis. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, silakan teman-teman bisa buka Oracle SQL Developer Data Modelernya. Caranya seperti ini. Ya, di dalam logical model, kita cantumkan di situ, teman-teman. Sudah? Klik kanan pada logical modelnya ini, klik kanan pada logical model, kemudian pilih create glossary from logical model. Jadi logical modelnya dibuka terlebih dahulu, silakan. Logical modelnya dibuka terlebih dahulu. Setelah itu pilih create glossary from logical model. Selanjutnya ketika sudah masuk itu, maka teman-teman akan ditampilkan ini. Ya. Glossary editor. Nah, glossary editor ini yang nanti teman-teman bisa koreksi. Ya. Tidak melulu harus sesuai dengan apa yang disarankan oleh glosariumnya. Tapi teman-teman bisa ngedit, ya. Bisa edit. Silakan. Pengeditan dapat dilakukan dengan mengeklik bidang dan mengubah atau menghapus teks. Pastikan nama entitas memiliki bentuk jamak. Ya, entitasnya ini berarti nanti nama tabelnya, ya. Dan singkatan apapun yang diperlukan disertakan untuk atribut, hapus saran yang tidak Anda perlukan. Jadi kalau memang disarankan kemudian kok nggak cocok, itu bisa dihapus, ya. Baru nanti disimpan. Oke. Bisa ditampilkan salah satu, silakan Mas. Dibuka proyeknya. SQL Developer mana? File yang kemarin dibuat, di-close dulu. Silakan. Ya, contoh aja, bikin salah satu entitas, Mas, Mbak, silakan. Bikin salah satu entitas pelanggan saja. Nah, ini sudah nih, bagus. Ya. Browsernya nggak muncul. Oh iya. Windows yang nggak muncul apa berarti tadi? Browser. Navigate enggak juga. Coba di close dulu, Mas. Iya, ini sudah muncul tadi create glossary. Yang belum silakan membuat salah satu entitas saja, satu atau dua entitas.
Nah, ntar dulu nanti itu. Ya oke, siap. Klik kanan, klik. Nah, nanti di situ apa namanya, Mas? Akademik ini ya, nanti silakan nanti di apa namanya? Fakulti ya, exams. Oke, gitu aja dulu deh. Nanti tinggal diedit. Ambil nggak? Oh, nggak ambil ya? Show status bar bisa. Lainnya bisa Pak. Iya, Itu nggak bisa. navigasi. Apa ke sembunyi di sini? Enggak juga ya. Ini di close dulu bisa nggak semuanya? Coba ya, ini nah seperti ini. Ditata begini coba. Coba ini. Ini kayaknya faktor kelebihan ruang. Tapi bisa dilakukan nggak? Pas pertama ada browser setelah isinya kosong. Kita hilang. Oh, Berarti view bisa lagi. Klik view. Aduh. Bentar ya. Harusnya give view muncul ya. Iya Pak. Makanya. Coba dipisah dulu Mas, gini Mas. Barangkali dia bisa muncul ketika memang harus dipisah. Dua ini kan sudah dua kan. ID jendelanya. Satunya buat browser. Coba dibuka projectnya aja terus nanti diklik kanan di itunya. Logical modelnya. Bisa? Buat salah satu entitas atau sudah membuat kemarin? Salah satu aja entitasnya. Oke, coba diklik kanan dari situ Mas, di area kosongnya. Grid-nya nggak ada ya? Kok browsernya nggak ada ya Mas ya? Coba di window nggak ada. Window. Close other document. Itu tadi apa objek apa tadi di atas di window? Bookmark ya. Wuih. Nah, terus ini bikin ini gimana? Oh, Pak, langsung di sini toh. Toolsnya tidak pakai yang ini ya. Coba dicari solusinya, Mas. Sekarang Pak. Yang dulu bisa Pak. Yang sekarang bisa. Oh, gitu. Coba diekstrak ulang aja. Tapi projectnya jangan sampai hilang ya. Kan bisa disimpan. Sudah bisa? Disimpan ya. Oke, kita nyimpan aja dulu sesuai dengan yang menjadi saran dari apa namanya? Glosari editornya. Kita lihat di sini teman-teman di bagian plural ya, di situ keterangannya seperti ini. Pengeditan dapat dilakukan dengan mengeklik bidang dan mengubah atau menghapus teks ya. Pastikan nama entitas memiliki bentuk jamak dan singkatan apapun yang diperlukan disertakan untuk atribut. Hapus saran yang tidak diperlukan. Kita lihat lanjutannya dari glosarium ini. Nah, setelah sudah tadi teman-teman di save ya. Klik save sini. Yang poin A klik save. Masukkan nama file untuk glosari dan telusuri lokasi.
Namanya terserah, sesuai dengan projectnya dong. Ya. Namanya sesuai projectnya. Namanya sesuai projectnya, terus patch-nya juga diperhatikan, disimpan di mana. Kemudian nanti kalau sudah klik save, ya, yang C klik save. Selanjutnya, nah, menambahkan glosarium sebagai standar penamaan, teman-teman. Untuk glosarium yang akan diberlakukan selama proses rekayasa, ya, selama proses develop dari teman-teman sekalian, itu kita bisa menjadikan standar penamaan dengan cara kita menambahkan di bagian preference, ya, yaitu caranya klik kanan di desain model, ya, desain model di browser, kemudian klik properties, ya, di desain model klik properties. Langkahnya seperti ini. Oke. Yang pertama adalah klik kanan, ya, klik kanan pada desain model di browser, kemudian klik properties. Oke, selanjutnya kita akan jadikan glosarium ini sebagai standar penamaan. Masuk ke desain properties, ya. Di desain properties ini nanti teman-teman dirubah, ya, di bagian ini, ya. Nah, ini di bagian note-nya, ya, di bagian note ini teman-teman, ya, di bagian note, di note naming standar, ya, pilih icon plus yang berwarna hijau, ya, pilih icon ini yang berwarna hijau plus, dan arahkan ke lokasi glosarium yang tadi sudah disimpan. Jadi klik tambah, terus nanti di sini filenya, ya, teman-teman arahkan ke lokasi file yang tadi sudah disimpan. Kemudian klik OK, ya. Kalau sudah, kemudian pada suatu saat nanti teman-teman bisa mengedit glosari yang sudah jadikan standar penamaan. Caranya masuk ke tools, kemudian pertama klik ini dulu, ya. Klik browsernya dulu di desain model browsernya, di bagian browser. Klik tools, kemudian pilih glossary editor. Ya, ini kalau memang ketika sudah jadi standar penamaan mau dirubah atau mau diedit, ya, mau diedit. Itu teman-teman bisa masuk ke menu tools, tapi diklik dulu di bagian desain modelnya dulu nih. Nah, baru nanti klik tools, kemudian masuk ke glossary editor. Gitu, ya. Sudah? Oke, nah nanti ini tahapannya tadi untuk mengedit.
Telusuri lokasi file glosarium yang sudah disimpan tadi, kemudian klik open. Nah, setelah itu muncul, ini baru diedit ya. Teman-teman nanti bisa diedit lagi untuk penamaan-penamaan standar yang sudah diterapkan sebelumnya. Oke. Nah, cara menerapkannya bagaimana? Ini sama seperti yang waktu kita di DFO 42, convert dari logical model ke relational model. Untuk menerapkan glosarium sebagai standar penamaan, ya, yang pertama adalah rekayasa model logis. Sekali lagi, ya, teman-teman silakan dibuka model logis tadi yang sudah dibuat, kemudian klik tab relasional untuk melihat hasil. Ini yang disebut dengan engineer to relational model. Ini materi yang 42. Ya, nanti tinggal diklik aja, kemudian di engineer. Ya, langkah di bawahnya itu adalah tinggal klik engineer. Oke, seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah menggunakan konsep glosarium tadi, maka entitas ya, pemetaan entitasnya adalah dengan menerapkan standar penamaan yang ada di dalam glosarium, maka entitas tunggal dalam model logis, ini ingat, ini yang disebut dengan model logis yang warna biru, ya. Penamaannya entitas tunggal, yaitu yang ada di dalam model logis, dipetakan ke nama tabel jamak dalam model relasional. Makanya nanti ada books, kemudian ada authors. Ini nanti teman-teman berperannya di glosariumnya. Jadi di bagian plural ya. Di bagian plural tahu ya. Plural itu kan bahasa istilahnya lagi adalah jamak. Ya kemudian zaman tukaran-tukaran sih ya kayak masalah di sing muslim, di sing ora ke Brian apa orang istilah plural itu kan menjadi terngiang-ngiang di otaknya saya tuh. Dongane plural gue apa artinya? Oh intinya jamaah. Jamaah ya jamiahan ya. Kumpul lah intinya lah ya. Kalau kumpul kira-kira orangnya sedikit apa banyak? Banyak, makanya jamaah. Bisa Mbak? Coba ada satu entitas yang nah mana? Coba dibuka dulu Oracle SQL Developer Data Modelernya. Hubungannya nanti dulu nggak apa-apa, salah. Yang penting entitasnya, buat glosariumnya, kamu lihat tadi materinya, kemudian nanti tinggal klik engineer saja. Ya, sampai muncul ke pemetaan entitasnya. Oke. Bisa difahami ini untuk entitasnya, penamaannya? Ya. Jadi kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya kalau di model logis itu tunggal, kalau di relasional itu jamak. Usahakan nanti ketika teman-teman mengembangkan sebuah database relasional, itu pakai bahasa kata serapan Inggris lah. Ya. Misalkan desainnya apa tadi? Alumni ya, alumni itu mungkin members ya, pakainya members. Kemudian nanti ada news untuk input berita, kemudian ada apa lagi? Selain itu ada topics ya kan, topik ataupun discussion, nah macam-macam discuss. Oke, ini pemetaan di entitas. Lalu pemetaan di atribut seperti apa hasilnya teman-teman? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya. Nah, pemetaan di atributnya seperti ini. Jika misal ya, kita telah menyertakan istilah penerbit dan transaksi dalam nama atribut entitas dengan menerapkan standar penamaan yang terdapat dalam glosarium, nah itu nanti disingkat ya. Singkatan yang ditentukan untuk penerbit dan transaksi akan diterapkan pada kolom pada nama kolom. Contohnya di sini ya kita lihat bahwa di dalam logical model ini nama atributnya itu transaction date, ada spasinya teman-teman. Transaction spasi date. Kemudian ada lagi transaction spasi type. Di entitas publisher ada atribut publisher spasi ID. Kemudian ada juga name. Nah, maka kita convert ke database relasional, ke model relasional,
maka akan menggunakan standar penamaan tadi sesuai dengan glosarium yang sudah dibuat. Akan ada singkatan. Jadi kalau transaction date kan kedawan, disingkat toh. Jadi trans underscore date. Trans underscore name publisher ID kedawan. Jadi disingkat menjadi pub underscore ID. Name dan lain sebagainya. Jadi ini adalah disebut dengan pemetaan atribut atau entitas tadi. Jadi entitas, kata kuncinya yang tadinya logikal itu menggunakan tunggal, kalau yang relasional jamak. Kalau untuk atribut yang di logikal boleh menggunakan spasi, tapi kalau yang di database relasional sudah tidak boleh menggunakan spasi. Dan yang kalau kepanjangan juga harus disingkat. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Apa guyu-guyu? Silakan, barangkali ada pertanyaan atau yang belum difahami, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Jika tidak ada, silakan teman-teman. Ini ada bahan praktik ya. Di referensi, silakan bisa dilihat di bagian referensi. Oke, nah di bagian referensi sudah tampil. Di bagian praktis ID ya, di bagian praktis ID silakan disimak teman-teman di situ. Ini sudah ya, saya close saja. Silakan disimak ini ya. Nah, ini bahan prakteknya agar kita bisa lebih matang memahami tadi pemetaan. Silahkan bisa dilihat di situ ada beberapa hal yang harus diikuti tahapan-tahapannya, teman-teman. Ya. Yang pertama ya, kita di pemetaan entitas dan atribut ini prakteknya ya, ini nanti silahkan sesuai dengan kelompok kemarin ya yang sudah dibagi. Masih dengan kelompok yang sama, membuat glosarium dari model logis ya. Nanti di praktek ini nanti sesuai tahapan yang sudah ada ya, teman-teman membuat glosarium. Ya, kayak tadi ya, glosarium terus di-save. Nanti setelah di-save, diedit ya, kira-kira ada beberapa penamaan yang tidak sesuai atau mau dirubah silakan begitu. Kemudian setelah itu tugasnya ngapain? Yang pertama buka model logis database akademis ya. Itu kan tadi udah bikin akademis ya, Mas. Ada exam, ada student, ada Mburi kan sing laka proyeknya kan hatamnya.
Iya nyong maksudnya ya mburi ta nggo tendangan toko. Aslinya mburi sing luwe apik nggarap. Ngarep pan ngomong ngarep yang beli pantes sebelah. Ya nanti kelompok kemarin kelompoknya join kan maksudnya nggak muncul lonong lonong dong bukan dari ini syariah ngono kan. Ya muncul lanang-lanang, wadon-wadon ngono kan. Yang kon dari ini ora toleran no. Ya. Yang pertama buka dulu model logis akademis. Klik kanan node model logis di browser dan pilih buat glosarium dari model logis. Tentukan nama glosarium yang sudah sesuai ya dengan database logisnya. Isi deskripsi singkat dan tentukan jenis klasifikasi sebanyak yang Anda terapkan ke entry log glosarium. Simpan glosariumnya. Nah, kemudian tahapan yang kedua ya. Ini yang pertama tinggal buka tok terus disimpan glosariumnya. Dah, ringan sekali. Dan yang kedua di sini, latihan keduanya, rekayasa maju desain untuk menerapkan glosarium dan standar penamaan. Nanti berarti teman-teman harus melakukan di tahapan yang kedua, yaitu apa? Teman-teman menggunakan glosarium yang sudah ada tadi, ya kan? Kemudian nanti digunakan untuk mengengineer di poin kedua, ya, mengubahnya ke dalam model relasional. Nah, dari praktek ini, model logis akademis yang tadi sudah dibuat, simpan, ya, kemudian nanti dibuka lagi untuk mengubah menjadi model relasional dari model logis akademis yang sudah dibuat. Ya, pastikan yang tadinya entitasnya tunggal berubah menjadi jamak. Terus untuk atribut yang masih menggunakan spasi, ya kan? Pastikan sudah disingkat dan menggunakan underscore. Kudu disingkat loh, ya. Sebagai presensi hari ini nanti silakan satu kelompoknya. Ini kan tinggal engineer dong ini, ya. Nanti di blog, ditaruh di Word, disimpan dalam bentuk PDF, upload sebagai presensi hari ini. Ya, satu kelompok kemarin berapa anggotanya? 4. Berarti satu file digunakan untuk 4 anak. Per kelompoknya masing-masing. Silahkan di dalam file identifikasikan dulu kelompok berapa, namanya siapa saja, kemudian jawabannya di halaman keduanya. Bisa difahami? Bisa ya? Oke, ini bagian prakteknya. Silahkan sebelum saya akhiri, teman-teman menyaksikan dulu untuk rangkuman pembelajaran kita ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan teman-teman sudah menguasainya dan sudah mendapatkan informasi-informasi sesuai apa yang sudah saya sampaikan. Oke. Di bagian terakhir, rangkumannya adalah dalam praktek ini ya, latihan ini, teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana menyimpan tadi glosarium, memetakan entitas ke dalam tabel, memetakan atribut ke dalam kolom. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengerjakan kuis. Oke, untuk kuis nanti kita mencoba bermain spin aja lah, ya, biar lebih greget. Oke, spinnya mana tadi ya? Oke, spinnya mana tadi? Spinnya kok pulang dulu ya? Mana sih? Spin wheel ya, spin wheel. Tadi sudah ini kok saya lupa. Oke, siapa yang beruntung pada kali ini? Kita shuffle aja dulu ya. Shuffle dulu ya. Shuffle tahu nggak? Acak, iya. Oke. Kita cek dulu siapa yang beruntung. Iya, Tiara. Halo Mbak Tiara. Masih bersama saya Mbak? Suaranya dong. Mas Zaki, kamu sebagai
Cowok yang bertanggung jawab, ayo dong. Kasihkan yang menjadi haknya. Cek dulu, Mbak. Dideketin dong ya, dideketin ya. Oke, kuisnya. Bisa dibaca, Mbak, soalnya? Bisa. Ya. Oke, masuk, oke. Glosarium dapat digunakan sebagai standar penamaan untuk model logis Anda. Jawabannya? True. True. Yakin? Yakin. Iya, nanti sama Mas apa tadi ya kalau benar? Ke kantin ya? Mau jawab. Ya, kamu belum beruntung kok hari ini. Tadi jawabannya apa, Mbak? True. True, ya. Sepakat ini? Iya, kita coba jawab ya. Jawabnya true. Oke, kita kirimkan. Iya, beneran satu lengko ya. Hadiahnya lengko lagi. Berarti ada berapa lengko tadi? 2 ya, kamu ya Mas ya? 2 ya? Ya wes, 3 berarti. Coba dulu. Dulu lengko, Pak. Lengko, Pak. Lengko. Lanjut soal yang ke ntar dulu dong, kita main spin dulu dong. Jangan sampai Mbak Tiara lagi lah ya. Oke. Oh, ini juga shuffle, terus shuffle. Iya. Oh, sudah tadi ya? Nggak berangkat, ya Allah. Ya Allah, memang ya. Ini yang disebutkan rizki itu minallah. Ya kan? Kita tidak bisa memprediksi. Angger dudu rezekine dilala oleh tapi bocah ora. Ya kowe. Ya boleh. Itu pelajaran juga ternyata ya. Kita lagi ya. Soalnya ada 2 soalnya. Pengen nek. Iya. Oke, lengko ya. Ini kalau benar tapi. Ya Mbak Tiara dikasihkan ke Mas Ferry Aji Saputra. Soalnya Mas, dibaca Mas. Yang keras Mas. Model hubungan entitas tidak menekankan constraint fisik dan database sangat penting untuk mengubah model R menjadi model relasional yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan implementasi fisik dari database. Jawabannya? Aja diwara. Iya. True, Pak. Soalnya udah tekan diwara. True, Pak. True. Ya. Coba. Untuk mengubah model ER, itu apa? Panjangannya ER. Kok. Apa Mas? Ada yang bisa bantu jawab ER? Entity relationship. D-nya itu kan diagramnya ya kan? Jawabannya apa tadi ya? Mas Ferry ya, Mas Ferry. Jawabannya apa Mas? True. Ada yang berbeda pendapat? Silakan. Punya kejahilian misalkan. Punya kejahilian. True ya? Oke, kita kirim ke server jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Tiara dan Mas Ferry tadi. Yang dolani titik lah. Dolani titik. Oke, selamat berarti teman-teman. Saya kategorikan sudah lulus dan memahami materi tentang pemetaan dari entitas maupun atribut ke model relasional ya. Saya tunggu nanti untuk upload filenya maksimal di jam 4 sore ya. Tinggal di-convert saja ya. Kan sudah convert tadi ya, tinggal convert toh. Tinggal di-engineer. Pindah. Kalau saya itu hanya butuh waktu 0,5 menit. Berarti 30 detik. 30 detik untuk sampai ke dalam bentuk PDF loh.
Kurang sakti apa Nyong? Ya, maksudnya begini. Itu karena kamu sudah punya apa namanya? Logical model yang akademis, berarti tinggal engineer saja. Ya. Tapi jangan lupa glosariumnya nanti disimpan terlebih dahulu. Ya. Oke, berarti materi ini teman-teman sudah lulus dan selesai. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan dan teman-teman sudah kontribusi untuk menjawab interaksi kita bisa diterapkan nanti ke depannya. Ya, di materi selanjutnya masih ke dalam pemetaan tapi hanya membreakdown sedikit toh. Nanti teman-teman silakan pelajari secara mandiri di DFO 52 sama kuisnya diselesaikan. Minggu depan kita sudah masuk ke introduction SQL-nya. Bisa dipahami ya, biar tidak terlalu lama. Jadi kita sampai UAS materinya selesai. Dan yang perlu dicatat teman-teman, UAS-nya silakan dikerjakan dari sekarang boleh. Nanti pas waktu hari tanggal berapa tadi? 14 Juni, upload saja hasilnya. Dapat 90, dapat 100, begitu dong. Jangan alasannya, Pak, waktunya nggak nyandak, gede gitu nih gue. 4 minggu nyandak. Soalnya kalau kamu terlalu dimanjain begitu, sampai kapan nggak menyandak. Ini ibaratkan kita ke dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini, Mas dan Mbak. Orang itu kalau di dalam memahami ya seperti yang disampaikan oleh Nabi kita itu gunakan waktu luangmu sebelum datang sempitnya ya kan? Ya luang pengen mati. Gunakan waktu luang sebelum datang waktu sempitnya. Karena waktu sempitnya nanti pas hari sempit kabeh. Ya enggak? Mata kuliah ke UAS. Akhirnya sempit kabeh. Giliran waktu saya yang kemarin sudah disampaikan dari sekarang sudah mulai dikerjakan, akhirnya yang luang menjadi sempit. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak seperti itulah ya. Sehingga nanti pas waktu pelaksanaan UAS sudah selesai. Oke. Terima kasih. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Untuk yang akademis, database akademis, ya, yang akademis itu yang berarti ada, ya, ada yang course, ada student dan lain sebagainya. Tadi saya lihat sudah jadi kok, sudah selesai ya kamu kan? Oke, tinggal nanti di-upload saja, di engineer dulu, kemudian di-upload ke, disalin dulu ke Word, kemudian di-upload. Silakan. Iya, mestinya ya diperbaiki dulu. Di glosariumnya dulu dibuat. Ya, glosariumnya dulu. Nanti kan punya rekaman sarannya, nanti kamu tuliskan. Iya, gitu ya. Cukup? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa melalui grup, ya. Melalui grup kita sharing-sharing lagi. Dan untuk submission hari ini sebagai presensi, diupload maksimal jam 4 sore. Jangan terlewatkan karena LMS kita tidak ada kompromi untuk itu. Makanya segera diselesaikan, nanti ini tetap istirahat dulu, dan nanti setelahnya bisa dieksekusi maksimal jam 4 sore. Mohon maaf, ya silakan. Iya, di blog nanti dikopikan bisa. Ya. Ya, bisanya di screenshot bisa, di blog bisa. Pakai snipping juga bisa, ya kan? Ya, pakai snipping juga bisa. Atau ada menu save as nggak di situ? Publish, ya, ekspor kan bisa. Ya, ada seperti itu. Oke, semampunya. Mohon maaf atas segala kekurangan, teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih maksimal lagi, lebih kompak lagi kelompoknya. Dan
Saya rasa dalam penyampaian barangkali banyak sekali tutur kata yang tidak jelas ya, atau kurang nyaman maksudnya. Ngapurane Mbak ya. Ngapurane. Nanti jangan lupa yang tadi sudah mendapatkan reward keberuntungan langsung laporan ke kantin saja. Ya, lapor aja. Ya. Nanti biar Bu kantinnya yang bertanggung jawab. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video Real Teaching yang telah saya sediakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Di bagian terakhir ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada LPMPP Universitas Bengkulu yang telah memberikan saya fasilitas untuk mengikuti kegiatan Pekerti. Di samping saya mendapatkan ilmu, mendapatkan guru, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mendapatkan teman yang lebih banyak lagi. Ini menjadi salah satu kekuatan bagi saya, spirit baru untuk menjadi dosen, dan mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang telah saya dapatkan, saya bisa menerapkannya di kampus saya. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu untuk Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.